Yo, what's up guys, balik lagi dengan gua Supir Baladrap. So, jadi pada konten horor kali ini gua akan cerita-cerita horor ya. Karena kru gua akan curhat-curhat tentang horor gitu guys. Jadi ceritanya gini guys. Kita bakalan cerita-cerita horor ya. Curhat-curhat tentang horor itu yang ada di semasa hidupnya kita orang ya, bersama kru-krunya Fahir dan saya. Ya, kita akan memanggil kru yang ke satu, kru Fahir Baladrap. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung curhat dan cerita-cerita horor guys. Bagaimana keseruannya? Tonton terus video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah guys. Oke, langsung kru yang pertama yaitu Mas Akmal. Oke, jadi ini adalah kru yang pertama ya. Oke, Mas Akmal bisa di-share Instagramnya apa? Oh, Instagram saya Mamang Fucek 27. Oke, ada di bawah ya, atau cek link di deskripsi guys. Dan jangan lupa subscribe PRB Project. Oke, jangan lupa subscribe PRB Project ya Di channelnya ini. Oke guys, jadi Mas Akmal, di semasa hidup Mas Akmal ada cerita-cerita horor ya, dari masa kecil atau besar itu gimana? Bisa diceritakan atau bisa curhat ke teman-teman sekalian, subscriber. Dulu saya waktu kecil umur 3 atau 5 tahunan, umur 3 atau 4 tahunan, saya itu katanya ibu saya dan keluarga saya pernah diajak sama tuyul, diajak bermain sepak bola, main kelereng. Tapi saya itu tidak sadar kalau saya main dengan tuyul. Lokasinya dekat rumah. Oh, seperti berhalusinasi apa gimana? Di bawah alam sadar, nggak tahu Oh, saya. di bawah alam sadar ya. Iya. Oke, nice. Lanjutkan. Terus sadar-sadarnya saya itu saya kayak ditidurkan dan keluarga saya nangis semua. Ya. Nggak tahu kenapa, saya tanya, ada apa ibu? Itu saya Ya. Terus ibu saya, tadi kamu main sama tuyul, tidak sadar kamu tak? Enggak, tadi saya main sama Vicky, kakaknya Lepi, gitu saya. Vicky. Oh, Iya. Mas Vicky ya. Iya. Oke. Terus siapa lagi? Ada berapa? Ada 5 nih, gitu ya. Itu ada 5 itu apanya? Tuyulnya ada 5. Ada 5. Iya, Oh. wujud kayak di dalam bawah sadar saya itu kayak ada teman-teman saya, ada Vicky, ada Mas Vicky, Terus Mas Ikal, Mas Ijul, terus kakak saya Mbak Karin. tapi itu Dan di Mas dalam mimpi atau di kayak nyata itu nyata. oh nyata. Iya. Gak tidur itu, gak mimpi. Enggak tidur itu waktu jam hampir maghrib, adzan maghrib itu. Oh. Jadi surup ya. Iya. Waktu surup mau maghrib, mau menjelang maghrib Iya. itu Saya ceritanya dimulai dari situ. Iya. Itu saya udah tidak sadar. Sadar-sadarnya saya jam 9 malam saya itu kayak di ruqyah itulah. Oh, itu di ruqyahnya itu sama siapa? Sama keluarga atau sama teman? Keluarga Atau sama saudara, ayah? ayah, Hmm. sama almarhum Abah Dolawi, kakek saya. Itu perasaan Mas Akmal sendiri itu bagaimana? Atau shock atau kayak trauma atau gimana gitu? Awalnya saya shock. Kalau trauma enggak sih, malah Kan saya kepengen lagi ketemu si tuyul itu. Kenapa kok bisa? ya mau tanya kenapa kok saya bukan yang lain, kenapa kok saya yang dipanggil itu? Apakah ada yang gimana gitu? Saya nggak tahu juga. Tapi ya agak takut juga kalau pulang sendirian tengah malam gitu. Soalnya kata orang rumah itu banyak setannya dalam tempat saya yang dikerumungi tuyul itu. Oh ya, Mas Akmal sendiri itu gak berkomunikasi langsung dengan tuyulnya atau gimana? Enggak. Enggak. Berkomunikasi tapi dalam wujud manusia tuyulnya.
Tapi gak tanya-tanya oleh kayak paranormal terus ustadz kayak gitu. Nggak dikasih tahu, pokoknya yang dikasih tahu itu saya cuma kamu pernah main sama tuyul di ini, makanya jangan kalau suruh itu jangan main, cepet pulang, takut di main tuyul lagi, takut diajak tuyul lagi, gitu doang. Itu Mas Akmal sendiri itu umur berapa di main sama tuyul itu? Udah bilang 3 kali kok. Oh Umur iya. berapa? 3 kalau enggak 3 antara 3 sama 4 tahunan itu. Oh, jadi masih kecil ya? Iya. Masih kayak Farhan ya? Iya. Siapa Farhan? Farhan itu adik saya. Oh iya. Ya. Oke. Jadi itu doang curhatan horornya Mas Akmal. Yes. Oke, gak ada cerita lagi atau gimana Nggak gitu? Gak ada. Oke, lanjut ya Mas Akmal. Terima kasih Mas Akmal. Subscribe channelnya Fahir Baladram. Oke guys, jadi itu adalah curhatan Mas Akmal ya. Kita langsung ke kru yang kedua, yaitu Habi. Oke guys, jadi ini adalah Habi. Tunjukkan Instagramnya Bi. Apa namanya? Habibillah 00 atau cek link di deskripsi aja guys. Oke, Habi, gimana, ada curhatan-curhatan horor atau cerita-cerita horor yang bisa diceritakan oleh viewers atau subscriber gini? Sebenarnya ada, cuma waktu sholat maghrib di musola mati lampu, terus saya berdua sama Ibra, di belakang saya itu ada yang ikutin juga sholat. Padahal Itu- kita berdua. Itu waktu umur berapa Habi? 9 tahunan. 9 tahun. Ya. Sekarang umur berapa? 9 tahun, 14 kayak enggak salah 15. 15-an ya. Ini agak luar ya apa ini? Oke, jadi hanya itu Habi. Ya. Bisa gak masa kecilnya gak mainan sama tuyul seperti Mas Akmal? Alhamdulillah ada. Enggak ya, gak ada gangguan goib Enggak ada. gitu. Cuma Waktu sholat di itu doang. waktu sholat gitu ya. Ya. Oke, kemungkinan itu adalah jin Islam ya guys. Jadi jin Islam itu konon katanya mbak saya itu, kakek saya itu adalah jin Islam yang ikut sholat. Gak tahu juga ya. Dan katanya orang tua ini tuh punya Al-Quran yang tindanya itu emas, lapis emas. Oh, Al-Quran tintanya lapis emas. Ya. Oh, itu orang tuamu gak cerita-cerita terus kayak itu kakekmu atau mbahmu itu? Bukan, itu memang penunggu musola itu Oh, penunggu musola itu yang jaga. yang jaga yang hadamnya itu ya. Hanya itu Abi, gak ada yang lain-lain ya. Nggak ada. Oke, terima kasih Abi ya. Jadi itu guys cerita horor Abi. Oke, kita langsung lanjut ke kru yang satunya ya. Terima kasih Abi. Saliman Bi. Oke guys, jadi kita langsung ke kru yang satunya. Ini adalah kru Fahir Baladram yang paling kecil, yaitu Levi. Oke guys, jadi ini adalah kru kita yang paling kecil, yaitu Levi Cilik. Bisa ditunjukkan Instagramnya apa? Bisa di follow. Levi Cilik. Levi Cilik ya? Ya. Levi Cilik ada di cek link di deskripsi ya. Cek link di deskripsi. Oke, Levi, ada cerita horor atau curhatan-curhatan horor yang bisa diceritakan oleh subscriber atau viewers Fahir Baladram? Ada. Ada ya? Oke guys, jadi kita langsung dengarkan aja ya. Jadi gimana Vi? Waktu Ramadan itu katanya almarhum Abadolawi waktu Ramadan itu patrol sama anak-anak 12. Oh, Abadolawi itu seperti yang dicerita Mas Akmal itu ya? Iya. Berarti Kakek saya. oh sama kakeknya. Iya. Oh, Saudara gitu. Iya, saudara. Iya. Oke guys, jadi Mas Akmal sama Levi ini bersaudara ya. Oke, lanjutkan Vi. Terus anak 12 itu ya
ada orang berkepala kuda. Orang wujudnya wujud orang tapi kepalanya kuda. Kuda. Setengah orang, setengah kuda. Oh, kayak duyung itu ya. Ya. Terus kepalanya sendiri dipegang Di mana itu, Bi? di rumah. Di rumah kamu. Ya, lewat tapi Itu waktu kamu umur berapa atau masih TK ya. masih TK? Ya, Sekarang udah SD. SD. Terus gimana, Bi? Lanjutkan. Terus anak 12 itu ya, yang kelihatan 5. Yang gak kelihatan itu sisanya 5 itu. Wis. Cuma yang lihat, yang kelihatan orang berkepala kuda itu hanya orang 5. Oh, pilihan, Bi ya. Iya. Jadi guys, kalau ada makhluk gaib itu seumpamanya saya dengan Levi bertemu makhluk gaib. Itu kadang-kadang Levinya sendiri yang lihat tapi saya agak lihat. Terus kadang-kadang saya yang lihat tapi Levi gak lihat, guys. Itu personal, guys. Kalau bertemu makhluk gaib itu personal, sifatnya personal. Itu tidak semua orang lah yang kelihatan. Makhluk. Iya. Terus bisa dilanjutkan, Vi? Gak bisa. Itu terus. Itu saja. Iya. Oh, jadi semasa kecilnya Levi itu gak ada gangguan makhluk gaib lain atau kerasukan gitu? Gak ada. Gak ada. Cuman itu aja. Iya. Jadi di kayak menampakkan makhluk gaib ya, penampakan orang setengah kuda ya. Iya. Oke, terima kasih Levi cilik, guys ya. Terima kasih ya Levi. Oke guys, jadi ini adalah kru terakhir, kameramen Fire Baladraf ya. Ini adalah suatu YouTuber juga ya, YouTuber reptil. Ini adalah Reptilibra ya. Ini adalah YouTuber Reptilibra. Kamu guys. Oke, kalian tahu lah ya. Kalian mesti ada di video-video saya ini, kameramen saya ya, juga YouTuber ya guys. Subscribe juga YouTube-nya Reptilibra, cek link di deskripsi guys. Ini adalah ini adalah anggota dari PRB Project juga. Oke, Reptilibra, Ibra ya, namanya Ibra guys. Bisa Oke, Ibra bisa dilihatkan Instagramnya. Instagram itu i.ibra27. Oh, i.ibra27 ya. Di deskripsi lah guys. Oke, Ibra. Bisa cerita atau cerita gaib atau horor yang bisa diceritakan oleh subscriber atau viewer Fire Baladraf? Ada? Dah. Oke, kita lihat cerita Ibra guys. Penasaran ya? Tonton terus video ini guys. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya, Ibra? Jadi waktu saya ngeronda itu, kebetulan rondanya di sini, di sebelah gang itu seperti ada anak kecil lari-lari. Itu anak kecilnya itu gak wajar, soalnya sudah jam 2. Kalau misalkan itu orang, pasti ada ayahnya, itu gak ada sama sekali. Jadi itu lari-lari di depan gang. Waktu dikejar itu sempat hampir kena tangkap sama warga itu. Terus itu waktu umur berapa, Ibra, atau kelas berapa? Waktu kemarin kejadiannya. Oh, kemarin. Itu hari apa, Ibra? Hari kebetulan jam piket ayah saya itu hari Kamis malam Jumat. Oh, minggu lalu. Ya, minggu lalu kemarin. Oh, minggu kemarin ya. Oke, jadi lanjut, Ibra. Oke, bisa dilanjut, Ibra. Sebenarnya kalau pengalaman saya ngeronda itu ada dua
janggal atau pengalaman saya waktu ngeronda itu ada 2 hal gaib. Yang pertama anak kecil itu, dan yang pertama seperti kayak banaspati itu, bola-bola api. Ya. Itu rondanya waktu keliling kampung atau gimana? Keliling komplek Ya, atau waktu keliling itu, waktu keliling. Jadi sebelum ada muncul wujud banaspati itu sempat ada suara kayak koin jatuh, kelinting gitu. Langsung dicari, takutnya ada maling kan, antisipasi juga. Itu dicari, wujudnya keluar langsung terbang. Sempat dikejar juga, nggak bisa, terlalu cepat itu banaspatinya. itu kejadiannya di suatu rumah atau di pekarangan atau di tempat angker, Bro? Di pohon. Di pohon? Ya kayaknya pekarangan itu, pohon pokoknya. Di pohon mangga. Di pohon mangga itu ya. Jadi itu langsung terbang begitu saja atau gimana? Langsung terbang, kelihatan sama warga itu langsung terbang banaspatinya. Oh, jadi seperti maling digerebek warga terus Lari ya. Lari ya? Ya seperti itu. langsung terbang gitu ya. Oke, itu sangat gaib ya. Terus anak kecilnya itu bagaimana, Ibra? Anak kecilnya sampai sekarang masih belum muncul. Waktu saya ngeronda itu sudah kayaknya sepertinya agak berani muncul lagi, takut kena juga kan. Iya. Jadi tuh wajahnya itu jelas, jadi matanya satu, mulutnya tuh gak begini atas bawah. Oh, atas bawah ya. Ya atas bawah. Oke, Itu pengalaman terseram sih. itu aja, Ibra. Ya itu aja pengalaman Oke. saya. Iya. Terima kasih Ibra sudah menemani saya dan kru-kru lainnya sudah menemani Fahir Baladrap. Ya, mungkin itu aja guys video kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Ikuti terus konten-konten horor saya di Kamis malam Jumat guys. Insya Allah setiap malam Jumat kami upload konten-konten horor guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah guys dan like-nya juga. Oke, saya Fahir Baladraf pamit cabut. See you next time. Bye bye.